Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Berikut saya akan memaparkan atau mempresentasikan perkembangan teknologi informasi melalui bantuan Handycam yang ditampilkan melalui slide saya pada berikut ini. Perkembangan teknologi informasi disusun oleh saya sendiri, Yordan Bello, dengan NIM 221611186. Dalam presentasi kali ini, saya memiliki 3 topik utama, yaitu teknologi informasi, dampak positif, dan dampak negatifnya. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas sejarah singkat bagaimana perkembangan teknologi informasi dalam dunia saat ini. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan TIK hingga saat ini. Hal itu pertama kali ditemukan melalui telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Kemudian temuan ini berkembang menjadi pengadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Perkembangan TIK kemudian melanjut ke abad 20, tepatnya antara tahun 1910 hingga tahun 1920. Perkembangan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi tandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Dalam sejarah perkembangan teknologi informasi, saya akan memaparkan mengenai perkembangan komputer dari generasi 1 hingga generasi terakhir atau generasi saat ini. Yang pertama, perkembangan komputer generasi 1 dan generasi 2. Generasi komputer pertama memiliki perkembangan di antara tahun 1945 hingga tahun 1955. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Kemudian dilanjuti dengan generasi kedua yang berlangsung pada tahun 1955 hingga tahun 1965. Batch processing system job dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tapi beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya VMS atau Photon Mounting System dan EBSA. Keduanya merupakan bagian yang fungsinya merupakan komponen sistem operasi. Kemudian komputer generasi ketiga atau perkembangan komputer generasi ketiga. Perkembangan generasi ketiga dimulai pada tahun 1955 hingga 1980. Perkembangan ini memiliki beberapa bagian inti. Yang pertama, dikembangkan untuk melayani banyak pemakai secara online sehingga menuntut sistem komputer yang dapat digunakan secara multi-seluler, multi-programming, dan memiliki time sharing varian dari multi-programming, di mana tiap pemakai mempunyai satu terminal online dengan pemproses Anda memberi layanan pada pemakai yang aktif secara bergantian secara cepat. Kemudian spooling membuat peripheral seolah dapat digunakan bersaing sama sekaligus, dapat diakses secara simultan, yaitu dengan menyediakan beberapa memori. Kemudian dilanjuti dengan kembang komputer generasi keempat. Generasi keempat dimulai pada awal tahun 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya yang membawa perkembangan mikroprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi semakin kecil berkat mikroprosesor mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Teknologi selanjutnya adalah laptop dan ponsel cerdas yang sangat fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam peran konten atas ponsel cerdas. Kemudian perkembangan komputer generasi kelima. Perkembangan komputer generasi kelima merupakan perkembangan komputer yang terjadi pada era saat ini. Generasi kelima digadang-gadang sebagai tahapan perkembangan teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan dari segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada
Komputer di generasi kelima mempunyai resolusi sangat tinggi. Kemudian, negara yang memproduksi sejarah perkembangan komputer pada generasi kelima adalah negara Jepang. Dalam proses pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting ke dalam sistem komputer modern saat ini. Hal ini dikarenakan komponen yang digunakan pada komputer generasi kelima adalah menerapkan ragam teknologi modern seperti superkonduktor, ULSD, dan kecerdasan buatan atau yang kita lebih kenal dengan sebutan AI. Perkembangan teknologi informasi atau yang pada bahasa umumnya kita kenal dengan sebutan teknologi informasi dan komunikasi berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi halangan dalam komunikasi. Orang yang berada di pulau yang berbeda, bahkan negara yang berbeda, kini sudah mampu untuk melakukan komunikasi, bahkan mampu ditampilkan secara visual. Salah satu hal yang sedang menjadi tren saat ini adalah kegiatan yang berbasis internet dan elektronik. Beberapa contoh diantaranya adalah e-learning, e-banking, e-delivery, e-laboratory, email, dan sebagainya. Aktivitas manusia dengan hal tersebut tidak bisa dibatasi dimensi ruang dan waktu. Selain itu, proses pengolahan data pun semakin cepat dan efisien. Berbagai barang elektronik mulai dari televisi hingga laptop sudah menjadi barang-barang yang tidak asing lagi bagi masyarakat. Terkait perkembangan dari teknologi informasi atau IT memiliki dampaknya. Terdapat dua dampak tentunya, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dampak positif. Dampak positif teknologi informasi memiliki beberapa bagian atau memiliki beberapa bidang. Yang pertama, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang transportasi, dan di bidang bisnis tentunya. Yang pertama, bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, perkembangan telah mengubah proses pembelajaran konvensional. Setidaknya ada 5 pergeseran atau 5 perkembangan, yakni dari pelatihan penampilan, dari ruang kelas ke mobilitas atau bisa di mana saja, dari kelas ke media online, dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, dan dari waktu siklus ke waktu nyata. Kemudian perkembangan atau dampak positif perkembangan pada bidang kesehatan. Dalam bidang kesehatan, salah satu penerapan TIK pada manajemen rekam medis menggunakan kartu pintar atau yang disebut dengan smart card. Hanya dengan memasukkan data pada kartu itu, tenaga medis atau orang yang berkepentingan bisa memperoleh riwayat penyakit pasien dan penanganannya. Kemudian dampak positif dalam dunia transportasi. Dampak positif dalam dunia transportasi, penggunaan TIK pada bidang transportasi misalnya teknologi pesawat terbang. Pada pesawat terbang terdapat fitur pilot otomatis dikendalikan dengan program komputer tentunya. Kemudian dampak positif dalam dunia bisnis atau bidang bisnis. Dampak positif dalam bidang bisnis penggunaan TIK diterapkan pada perdagangan secara elektronik atau dikenal dengan e-commerce. Fitur ini memerlukan jaringan komunikasi internet. E-commerce memudahkan dua atau banyak pihak untuk melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung secara fisik. Selain dampak positif, tentunya memiliki dampak negatif. Berikut dampak negatif teknologi informasi. Terdapat beberapa bagian mengenai bidang dampak negatif teknologi informasi. Yang pertama, cybercrime. Yang kedua, pornografi, perjudian. Yang ketiga, penyebaran malware atau virus. Yang keempat, pelanggaran hak cipta. Dampak negatif pada bidang pertama yaitu cybercrime. Kejahatan ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi atau jaringan komputer. Contoh kejahatannya seperti pembajakan, kartu kredit, penipuan online, dan sebagainya. Kejahatan cyber dapat terjadi lintas negara, memberikan kerugian besar dan sering sulit dibuktikan secara hukum. Yang kedua, dampak negatif dalam bidang pornografi dan perjudian.
Kedua hal tersebut sangat marak di dunia online dan menjadi sisi negatif dari dunia teknologi. Namun, sebagian negara melegalkan pornografi dan perjudian terkait aturan-aturan tertentu. Sementara untuk penipuan, banyak oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi guna menipu orang lain demi mendapatkan sejumlah uang. Yang ketiga, penyebaran malware atau virus. Hal ini merupakan dampak negatif yang paling memberikan dampak yang sangat besar dalam dunia teknologi informatika. Malware adalah program komputer yang sangat memiliki sifat mencari kelemahan total. Penggunaannya seperti untuk membobol atau merusak sistem operasi maupun merusak software. Contoh malware adalah virus, worm, keylogger, trojan, spyware, dan sebagainya. Dampak negatif dalam bidang yang keempat yaitu pelanggaran hak cipta. Kemajuan teknologi informatika atau komunikasi tak lepas dari disalahgunakannya atau tidak bertanggung jawabnya terkait pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini meliputi pembajakan software, penggandaan atau pemakaian tanpa izin. Pelanggaran hak cipta sudah pasti merugikan produsen dan merugikan konsumen saat mereka mendapatkan produk yang kualitasnya tidak setara dengan produk asli. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai perkembangan IT dalam dunia masa kini. Terima kasih.